belas asih kepada orangnya, teman-teman. Karena sebetulnya semua dari kita, semua manusia pada dasarnya memiliki suatu nurani, teman-teman. Apalagi sebagaimana yang sudah banyak dibahas oleh para guru-guru, ustadz, kiai dan lain sebagainya. Manusia itu sebetulnya terlahir ya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Cuman ya kitanya ini, orang tua, mungkin orang tua, lingkungan dan lain sebagainya ini yang mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang buruk. Dan kita sebagai manusia yang sudah berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang sudah menjalankan hal-hal mengoptimalisasi diri kita, berusaha melawan segala sesuatunya dan menjalankan suatu kebaikan, kita harus benar-benar berempati kepada mereka. Oh, kasihan ya, di hidup yang cuma sekali ini, oh dia itu harus menjalankan suatu hal keburukan, dia harus nyaman atau merasa bahagia melakukan suatu hal. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu memberikan dampak yang positif bagi kita semua dan semakin berkembang, dan tentunya memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengerti, ingin mengetahui berbagai macam koleksi dan katalog dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di Instagramnya teman-teman. Kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear, dan apabila kalian ingin check out, ingin order, ingin memiliki atau ingin menjadi bagian dari reseller, distributor, atau mungkin agen dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya teman-teman. Di sana ada kontak WA-nya. Kalian bisa konsultasi, tanya-tanya, dan juga bisa langsung order di situ ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan membahas tentang betapa kita itu harus melihat orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan, atau mungkin melakukan suatu hal yang buruk, atau mungkin melakukan penistaan atau kehinaan dengan kacamata kasih sayang teman-teman. Kita harus mempunyai sisi-sisi welas asih dan kasihan kepada mereka, karena mereka pada hari ini atau pada saat ini atau pada saat kalian lihat mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Perjalanan hidup kita yang mungkin penuh dengan kekurangan dan lain sebagainya, yang penuh dengan kesederhanaan dan rupa-rupanya dan warna-warninya ya teman-teman. Walaupun ada juga saudara kita atau kamu yang mungkin memiliki suatu keberlimpahan di sisi tertentu, entah di sisi finansial, atau mungkin memiliki suatu keluarga yang utuh dan lain sebagainya, atau mungkin memiliki cinta dan kasih sayang dari pasangan yang begitu berlimpahnya. Tentu segala sesuatunya harus kita syukuri teman-teman. Tentu segala sesuatunya harus benar-benar kita itu menikmati itu semua dengan penuh rasa syukur. Bagaimana segala sesuatunya itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita yang sudah memang memiliki mungkin sedikit kelebihan atau sisi-sisi yang berlebih dalam kehidupan kita, semakin hari semakin kita nikmat atau bahagia dengan kehidupan kita teman-teman. Kita tidak dapat hidup dengan baik, dengan ibaratnya itu positif, produktif, dan mungkin juga semakin hari semakin kreatif dan inovatif, dan tentunya semakin memiliki banyak karya kalau kita tidak ibaratnya itu sedikit demi sedikit kita merasakan rasa syukur
mewujudkan rasa syukur dalam hati kita, merasakan apa yang telah kita miliki adalah suatu hal karunia yang terbesar, yang begitu amat besarnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Dan juga tentu segala sesuatunya itu akan semakin berlimpah, akan semakin mampu bertambah apabila kita mampu, ibaratnya itu menghargai apa yang kita miliki, mampu menghargai apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita capai, pencapaian-pencapaian apa yang mungkin bagi kita itu adalah suatu hal yang biasa. Tentu bagi orang yang tidak memiliki pencapaian-pencapaian itu atau tidak memiliki hal-hal yang kita miliki adalah suatu hal yang mahal, teman-teman. Sehingga apabila kita mampu menghargai apa yang kita miliki, apa yang telah kita capai, itu semua akan menambah kenikmatan atau kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tentu begitu juga kita harus juga melihat orang lain, teman-teman. Kita sebagai manusia yang mungkin semakin hari dapat mampu merasakan keberkahan, kenikmatan, atau mungkin keberlebihan, walaupun ada realita-realita sulit dalam kehidupan kita gitu kan. Ketika kita melihat orang lain dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja, atau mungkin mengalami suatu struggle atau problem dalam kehidupannya, sehingga mereka senantiasa atau mungkin nekat gitu kan menjalankan kehidupannya dengan toksik, dengan berbagai macam hal keburukan, dengan ibaratnya itu melimpahkan hal-hal yang mungkin menjadi suatu beban bagi mereka ke hal-hal yang buruk, misalkan narkoba, minuman keras, mungkin juga karena butuh hiburan main judi online dan lain sebagainya gitu kan, atau mungkin banyak sekali hal-hal yang buruk yang dilakukan dari orang-orang yang mungkin ada di sekeliling kita yang kita itu tahu gitu kan. Kita itu harus memiliki suatu ibaratnya itu rasa kasihan, teman-teman, kepada mereka. Kenapa kok kita ibaratnya itu saya berbicara sedemikian gitu kan, kita harus kasihani atau memberikan suatu ibaratnya itu memandang mereka secara kasihan, karena mereka harus melimpahkan suatu beban hidupnya kepada hal-hal yang buruk, teman-teman. Mereka menyalurkan hal-hal yang mungkin ketertekanan hidup, atau mungkin mencari suatu kebahagiaan atau mungkin kesenangan di tempat-tempat yang mungkin tidak baik, yang ibaratnya itu menjalani kehidupan ini yang penuh dengan toksik dan keburukan-keburukan, teman-teman. Banyak sekali contoh-contoh, misalkan ada ya, atau mungkin kamu di rumah, dimanapun kalian berada, seringkali kita dalam keadaan bingung, pusing, dan lain sebagainya menjalani kehidupan. Ada berbagai macam mungkin kesulitan yang kita rasa berat. Ada sebagian dari kita atau kamu yang ada di sana gitu kan, melampiaskannya itu untuk ibaratnya menghilangkan segala penatnya itu meminum minuman keras, atau mungkin harus healing kemana, ke karaoke dan lain sebagainya. Ya kalau karaoke yang biasa-biasa saja, yang cuma nyanyi dan lain sebagainya, itu adalah suatu hal yang legal di negeri kita gitu kan. Namun ada suatu hal yang tidak banyak sekali ya, hal-hal yang tidak legal yang kemudian itu adalah suatu oknum gitu kan. Ibaratnya hiburan-hiburan malam dan lain sebagainya gitu kan, kemudian ada narkobanya dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang ibaratnya itu sebetulnya merusak gitu kan. Namun karena kalian atau kita, saya belum pernah ya, alhamdulillah gitu kan, belum pernah melampiaskan segala sesuatunya itu kepada hal buruk gitu kan. Namun mesti ada gairah-gairah hidup kita yang ibaratnya itu berkurang ketika kita mengalami suatu beban hidup, mengalami suatu kebingungan, kepusingan, dan beban, atau mungkin hal-hal sulit di dalam kehidupan kita. Tentu kita akan senantiasa mencari ketenangan-ketenangan lain. Apabila kita bisa bijak menjalani atau menyalurkan kepenatan-kepenatan itu gitu kan, menahan diri untuk tidak melakukan keburukan, yaitu kita selamat ya, kita bisa menjaga diri kita dengan baik. Namun kan ada juga di sekeliling kita, atau mungkin kamu semua yang ada di rumah, atau mungkin kalian semua atau teman-teman kalian gitu kan, yang apa-apa dikit-dikit harus ibaratnya itu party, harus ibaratnya itu mencari kesenangan, ibaratnya itu menjalankan suatu hal yang buruk. Atau mungkin ketika memang ada misalkan
salah satu dari kita atau teman kita atau lain sebagainya terhimpit secara ekonomi, tidak memiliki keuangan, kemudian menjalankan hal-hal yang ibaratnya itu kaitannya dengan mencari keuangan itu dengan tidak baik, ibaratnya itu melakukan hal-hal buruk, entah itu mencuri, entah itu menipu, entah itu begal dan lain sebagainya. Kalau perempuan kadang juga menjual diri dan lain sebagainya sebagai kurir narkoba, atau mungkin yang kemarin saya lihat itu ada ibaratnya itu siaran eksklusif gitu kan, tentang wawancara seorang wartawan ibarat yang terkenal ya gitu kepada seorang admin atau mungkin pembuat situs judi online. Jadi dia dibayar oleh bandarnya yang di luar negeri sana gitu kan untuk membuat situs-situs itu. Ketika situs itu ditutup oleh kementerian, ibaratnya oleh pemerintah gitu kan, kemudian mereka kan yang dibuat lagi, dibikin lagi, ditutup satu, buat tiga, ditutup satu, dibuat 4 atau 5 situs baru gitu kan. Akhirnya fenomena judi online ini tidak benar-benar habis gitu kan, karena memang secara pendanaan, pemasukan mereka, keuangannya kuat mungkin, jadi mereka itu bisa merekrut atau membayar siapa saja untuk memuluskan usaha-usaha gelap ini, teman-teman. Dan si yang diwawancari itu seorang yang perekrutnya atau mungkin yang membuat situs-situs itu gitu kan, teknisinya lah ibaratnya, atau mungkin ahli-ahli codingnya dan lain sebagainya, atau mungkin ahli-ahli aplikasi dan lain sebagainya gitu kan, itu ngomong gitu kan, kenapa dia sebetulnya mereka itu tidak ingin gitu kan. Mereka bilang kepada wartawan tersebut, tolong dirahasiakan gitu kan identitas saya, tapi saya ingin mau membuka kenapa, bagaimana dan jaringannya dan cara kerjanya orang-orang yang ada di judi online, yang membuat judi online itu gitu kan. Karena ia sebetulnya juga nggak ingin gitu kan, dia ibaratnya ia bilang itu semoga ini menjadi suatu amal baik bagi saya untuk membuka ini, walaupun saya masih belum ibaratnya itu keluar dari lingkaran setan ini gitu, katanya beliaunya itu ya, yang membuat situs-situs judi online itu yang dibayar gitu kan. Jadi ibaratnya tuh teknisinya atau mungkin yang ahli di bidang bikin website, bikin mungkin situs-situs yang seperti itu ya teman-teman. Karena ia juga nggak bisa memungkiri, karena dia butuh uang, dan uang yang ada di ibaratnya itu perusahaan gelap judi online itu sangat begitu amat besar gitu kan, yang menjadikan ia itu mau nggak punya pilihan mengambil itu, teman-teman. Jadi ada segolongan dari kita, mungkin kita sendiri atau teman-teman kalian gitu kan, ketika mereka melakukan pekerjaan yang mungkin hina bagi kita, yang mungkin keji bagi kita, melakukan hal-hal yang buruk bagi kita, entah menjual diri dan lain sebagainya, atau mungkin melakukan penipuan dan lain sebagainya, atau mungkin melakukan suatu hal yang mungkin secara agama dianggap dosa gitu kan. Karena sebetulnya mereka itu ibaratnya itu tertekan dengan kehidupan ini, tidak memiliki suatu pilihan-pilihan yang lain, sehingga mau tidak mau karena peluang yang ada adalah itu, mereka melakukan itu dengan sebetulnya berat hati, teman-teman. Secara nurani kita sebagai manusia tentu kita mengerti mana yang buruk dan mana yang baik gitu kan, mana yang harus kita jalankan dan mana yang harus kita tinggalkan. Namun seringkali situasi dan kondisi sama sekali tidak mendukung bagi kita, mungkin itu ya gitu kan. Yang ada adalah peluang-peluang yang ibaratnya itu misalkan cara mencari keuangan ya, seperti tadi adanya lowongan untuk situs judi online itu yang bisa mencukupi bagi dia ya kehidupan dia gitu kan. Kalau kerja di tempat lain mungkin bayarannya kecil dan lain sebagainya gitu kan, tergiur dengan uang itu karena itu bisa ibaratnya itu mencukupi dia gitu kan. Itu adalah suatu hal yang
harus kita pertimbangkan ketika memang kita harus benci dengan sifat-sifat yang mereka lakukan, sikap-sikap yang mereka lakukan, atau kita harus menjauhi hal-hal sedemikian. Namun kita harus memiliki welas asih kepada orangnya, teman-teman. Karena sebetulnya semua dari kita, semua manusia pada dasarnya memiliki suatu nurani, teman-teman. Apalagi sebagaimana ya yang sudah banyak dibahas oleh para guru-guru, ustadz, kiai dan lain sebagainya. Manusia itu sebetulnya terlahir ya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Cuman ya kitanya ini, orang tua, mungkin orang tua, lingkungan dan lain sebagainya ini yang mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang buruk. Dan kita sebagai manusia yang sudah berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang sudah menjalankan hal-hal mengoptimalisasi diri kita, berusaha melawan segala sesuatunya dan menjalankan suatu kebaikan, kita harus benar-benar berempati kepada mereka. Oh, kasihan ya, di hidup yang cuma sekali ini, oh dia itu harus menjalankan suatu hal keburukan, dia harus nyaman atau merasa bahagia melakukan suatu hal keburukan. Oh, dia nggak punya pilihan melakukan pekerjaan yang mungkin hina, yang dianggap oleh masyarakat adalah suatu hal kehinaan dan merugikan banyak orang gitu kan. Namun mau gimana lagi gitu kan, terkadang situasi dan kondisi juga tidak bisa mendukung. Nah, itu dia yang saya maksud, bahwa kita itu harus ibaratnya itu mengasihani mereka. Ibaratnya, oh hidup cuma sekali kok melakukan suatu keburukan, ibaratnya kenapa kok dalam keadaan seperti ini, ibaratnya kita itu mesti akan ada suatu hal yang buruk ya apabila kita melakukan suatu keburukan. Banyak sekali kan ibaratnya yang mereka narkoba, yang mereka minum minuman keras, akhirnya mungkin kecelakaan di jalan, akhirnya mungkin rusak organ tubuhnya, yang ibaratnya itu menjual diri dan lain sebagainya sebagai tunawisma gitu kan, akhirnya kena penyakit kelamin dan lain sebagainya. Atau mungkin yang judi-judi online dan lain sebagainya itu akhirnya uangnya nggak berkah, hanya di situ-situ aja, namanya lingkaran setan kan ibaratnya itu. Uangnya ya uang panas, akan habis begitu saja, kurang berkah gitu kan. Sementara kita hidup itu bagaimana kita itu menjalani kehidupan dengan berkah, dengan segalanya itu cukup gitu kan. Cukup itu adalah suatu hal yang ibaratnya misteri ilahi, teman-teman. Bukan hanya besarannya atau mungkin kecilnya, namun ada hal-hal apabila itu suatu hal itu berkah, segala sesuatunya itu cukup, teman-teman. Dan itu yang seringkali tidak disadari oleh mereka-mereka yang melakukan hal-hal keburukan, yang ibaratnya itu berprofesi suatu hal yang kurang baik dan akhirnya menjerumuskan ke mereka kepada hal-hal yang lebih dalam. Dan itulah yang harus kita kasihani kepada mereka. Marilah kita doakan mereka agar mereka itu mungkin sadar, mungkin punya kemauan dan dapat hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa gitu kan, untuk dapat memiliki kekuatan untuk melawan dan ibaratnya itu berani keluar dari lingkaran-lingkaran setan itu, untuk berani keluar dari kekelaman itu, sehingga mereka menjadi kehidupannya lebih baik, teman-teman. Jadilah itulah teman-teman betapa kita itu harus mengasihani mereka, orang-orang yang kita anggap sebagai suatu hal yang buruk. Bukan untuk kita caci maki, namun kita kasihani. Untuk kita itu mungkin kalau kalian mampu menolong mereka, memberikan solusi dari kehidupan mereka, itu adalah suatu hal yang sangat baik, teman-teman. Karena pertolongan kita itu, bantuan kita itu akan menjadi suatu ibaratnya itu amal jariah, teman-teman. Karena amal jariah itu nggak cuma secara uang ya, teman-teman. Membantu orang untuk keluar dari lubang setan, dari ibaratnya itu kekelaman-kekelaman, keburukan-keburukan adalah suatu hal jariah yang sangat produktif, teman-teman. Karena ketika mereka menjadi suatu hal yang lebih baik dan mereka mendermakan atau mendedikasikan dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik, kemudian mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa, tentu pahala itu juga akan mengalir kepada kita sebagai sebab dari pertolongan Tuhan ya kepada dia gitu kan. Kita kan menjadi suatu sebab apabila kita menolong mereka gitu kan, dan mereka menjadi seorang yang lebih baik gitu kan. Dan itu akan menjadi suatu hal kebaikan bagi kita, dan menjadi suatu hal yang ibaratnya itu
keberkahan di kehidupan kita selanjutnya. Jadi itu teman-teman, semoga kita semua, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai keluar dapat mampu kuat, memiliki iman, memiliki ibaratnya ketakwaan dan kemampuan untuk melawan hal-hal buruk, menghindari profesi-profesi yang buruk, kemudian ibaratnya itu teguh tegar dalam kebaikan, sehingga kita semua bisa menjadi manusia yang berada di dalam kebaikan dan menjadi pribadi-pribadi yang semakin bahagia, tenang, dan tentunya berkah teman-teman dalam kehidupan kita. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Hati-hati menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.